Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Sadatana al-ulama, ashab al-fadilah, para ulama, para masyayikh yang selalu kita ta'zimi dan kita harap doa barokahnya. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, berjumpa kembali dengan Kiai Kampung Kudus. Semoga senantiasa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ngaji kali ini setelah sholat maghrib, bersama kita akan meneruskan ngaji tafsir Jalalain episode kedua, yaitu pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin kita telah membahas ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim secara singkat. Kemudian kita lanjutkan tafsir dari ayat kedua dari surah Al-Fatihah, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawa bihi aslafun salihun ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ali kulli ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in amin tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma asyurna fi zumrati bil akhirah jannatin na'im ma ila hadratin masyayikhina khususan jami' mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan mu'allif hadzal kitab al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti wa usulihima furu'ihima min shaykhihima ila al-muntaha syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, alhamdu utawi sekabehane jenis puji, utawi sekabehane puji, utawi jenis puji, utawi puji indal lughawi nggih saged manane iku lillahi tangtu kedue Gusti Allah, iku lillahi kedue milike Gusti Allah, iku lillahi hae Gusti Allah. Nggih saged dimaknai ngoten. Jumlatun khobariyatun. Alhamdulillah ini termasuk dalam jumlah khobariyah. Apa itu jumlah khobariyah? Nanti kita bahas. Kusidatin sejobiha kelawan kalimat alhamdulillah apa athna'u ngelem alallahi ing atase Gusti Allah. Bimat muniha kelawan ngawangkune kalimat alhamdulillah ala annahu ing atase satemene Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah iku malikun zat kang nguasani, zat kang miliki,
li jami'il hamdi marang sekabehane puji minal khalqi saking makhluk au mustahiqqun utawa zat kang ngahai li ayyah maduhu marang yento muji sapa makhluk hu ing Gusti Allah. Wallahu utawi lafat Allah iku alamun isim alam wonten sing dawuh alam murtajal alal ma'budi ing ngatasé zat kang den sembah bihaqqin kelawan hak Rabbil alamina zat kang mengerani alam kabeh utawa Rabbil alami zat Rabbil alamina zat kang gula wentah sekabehane alam kabeh ten saged ai maliki jami'il khalqi tegese zat kang nguasai sekabehane makhluk utawa zat kang miliki sekabehane makhluk minal insi bayane saking nusa wal jinni lan jin wal malaikati lan malaikat wadawabi lan kewan rumangkang wa ghairihim lan sakliyane manusa jin malaikat lan kewan-kewan wakulun utawi saben-saben minha saking insi jin malaikat dawab iku yutlaku den mutlakake utawa den ucapake alaihi ing ngatasé kulun apa alamun alam. Jadi kabeh manusia, jin, malaikat dan seterusnya selain Allah itu disebut alam. Yuqalu den ucapake apa alamul insi alam manusia wa alamul jinni lan alam jin ila wairika lan sak piturute wa ghalabalan ngaprai sapa ulama fi jam'ihi ing dalam jama'i lafat alam bilyai wan nuni bilyai kelawan ya nuni lan nun jadi alamina ulama ngaprai ulil ilmi ing makhluk kang duweni ngelmu makhluk kang duweni akal ala ghairihim ing atase saliyane ulil ilmi wa huwa utawi lafat alam iku minal alamati saking alamah utawa tondo li annahu krana sak temene alam iku alamatun tondo alam mujidi ing atase mujudake alam bon alhamdulillah al di dalam lafaz alhamdu ini mempunyai 4 a. Yang pertama al lil istighraq yaitu lafaz yang memuat lafaz kullun. Jadi hamdu ai kullu hamdin maksudnya ai kullu fardin min afradil hamdi. Al yang kedua mempunyai makna lil jinsi. Lil jinsi nanti ada 2. Ada yang fi dhimnil afrad, ada yang fi dhimni ba'dil afrad. Kemudian yang ketiga atau yang keempat yaitu lil ahdi zihni. Alhamdu ai maksudnya adalah hamdul lugawi, puji secara ingdal lugah, secara bahasa. Itu makna al dari lafaz alhamdu ada 4 tadi. Kemudian maknanya lam dalam lafaz lillah ini ada 3. Yang pertama lil milki, yang kedua lil ikhtisas, dan yang ketiga lil istihqaq. Maknanya jika lil milki lillahi iku
tetap kedue Gusti Allah atau milike Gusti Allah. Jika lil ikhtisas menjadi iku lillahi tangtu milike atau kagungane Gusti Allah. Tangtu kagungane Gusti Allah. Khusus untuk Allah. Nah, jika lil istihqaq maknanya iku lillahi hae Gusti Allah. Jadi makna alhamdulillah 4 dikali 3 menjadi 12. Maknanya alhamdulillah 12 makna. Yang pertama, jika makna al di dalam lafaz alhamdu adalah lil istighraq, maka menjadi alhamdu ay kullu hamdin mukhtassun lillah, kullu hamdin mustahiqqun lillah, kullu hamdin mamlukun lillah. Jika al dalam alhamdu dimaksudkan adalah lil jinsi fi dhimnil afrad, maka alhamdulillah ay jinsul hamdi mukhtassun lillah, alhamdulillah ay jinsul hamdi mustahiqqun lillah, jinsul hamdi mamlukun lillah. Jika yang dimaksudkan al dalam alhamdu adalah lil jinsi fi dhimni ba'dil afrad, maka alhamdulillah ay ba'dul hamdi mukhtassun lillah, ba'dul hamdi mustahiqqun lillah, ba'dul hamdi mamlukun lillah. Kemudian yang ke selanjutnya, alhamdu jika dimaksudkan al adalah lil ahdi zihni, maka alhamdu ay hamdul lughawi mukhtassun lillah, hamdul lughawi mustahiqqun lillah, hamdul lughawi mamlukun lillah. Kullu hamdin mukhtas, alhamdu ay kullu hamdin mukhtassun lillah, sekabehane puji tangtu kagungane Gusti Allah. Jika lil jinsi fi dhimnil afrad, alhamdulillah ay jinsul hamdi mukhtassun lillah, utawi jenise puji tangtu kedue Gusti Allah atau kagungane Gusti Allah. Jika fi dhimni ba'dil afrad, alhamdu ay ba'dul hamdi, maka utawi sebagiane jenis puji. Ini kalau lil jinsi bisa juga dimaknai utawi puji, itu saja bisa. Nah, terus kemudian hamdul lughawi, alhamdu ay hamdul lughawi mukhtassun lillah, utawi puji indal lughah menurut bahasa mukhtassun lillah, tangtu kagungane Gusti Allah. Jadi makna alhamdulillah ada 12 makna yang dikandung dalam alhamdulillah. Kemudian dari 12 makna itu, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah al dimaknai lil jinsi dan lamnya dimaknai lil ikhtisas. Ini. Jadi alhamdu ay jinsul hamdi mukhtassun lillah, utawi jenis puji, utawi sekabehane jenis puji yang qadim al qadim itu khusus milik Allah. Ini berdasarkan kaidah mubtada'un bila mijin si'urifa munhasirun fi mukhbarin bihi wafa. Nah, jadi yang lebih utama adalah al bimakna lil jinsi dan lamnya dari lafadz lillah ini adalah lil ikhtisas. Jadi semua jenis puji, bagi yang qadim alal qadim alal hadis, hadis alal qadim atau hadis alal hadis, itu semuanya teruntuk khusus untuk Allah. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin,
Hadisun liqadimin, hadisun lihadisin. Puji qadim alal qadim, muji Allah marang date. Puji qadim alal hadis, muji Allah ring makhluke. Puji hadis alal qadim, muji makhluk ring gustine. Puji hadis alal hadis, muji makhluk ring liyane. Kira-kira seperti itu makna dari alhamdulillah. Alhamdu sendiri itu bermakna puji. Dalam kata bahasa Arab ada alhamdu, ada asyukru, ada al-madhu. Nah, itu beda-beda. Perbedaannya apa dan di mana? Menurut Imam As-Sanusi dalam Ummul Barahin dikatakan perbedaan alhamdu dan syukur adalah alhamdu huwa tsana'u bil kalami alal mahmudi. Alhamdu adalah memuji dengan kalam kepada yang dipuji. Bijamili sifatihi, dengan keindahan sifatnya. Sawa'un kanat min babil ihsani au min babil kamali al-mukhtassi bil mahmudi. Baik dari sisi berbuat baik atau dari sisi kesempurnaan yang khusus dimiliki yang dipuji. Nah, sedangkan syukur huwa tsana'u bil lisani au bi ghairihi minal qalbi wasairil arkani. Syukur adalah pujian dengan lisan atau dengan selainnya, selain lisan, yaitu baik dengan hati atau seluruh anggota tubuh lainnya. Itu kalau syukur. Memuji kepada siapa? Alal mun'imi, atas zat yang telah memberikan nikmat. Sebab bisababi ma usda ila syakiri minan ni'ami. Sebab nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada orang yang bersyukur. Itu perbedaan antara hamdun dan syukur. Nah, jika hamdun itu adalah memuji dengan kalam, ya, baik bijamili sifatihi atau min babil ihsani. Nah, kalau syukur itu adalah puji yang bil lisan au bi ghairihi minal qalbi wa sairil arkani alal mun'imi. Nah, itu perbedaannya. Fa bainahu wa bainal hamdi umumun wa khususun min wajhin. Antara syukur dan hamdun atau alhamdu itu adalah umum khusus dari satu sisi. Maksudnya bagaimana? Yakni annal hamda a'ammu minasyukri bihasabil muta'alliqi. Maksudnya alhamdu lebih umum daripada asyukru dengan mempertimbangkan muta'alliqnya. Li'annahu, sebab alhamdu yata'allaku bil kamali sawa'un kana ihsanan aw ghairihi. Sebab alhamdu berkaitan dengan kesempurnaan, baik berupa berbuat baik atau selainnya. Nah, sedangkan wasyukru, syukur, la yata'allaku illa bil ihsani. Syukur itu tidak berkaitan kecuali dengan berbuat baik. Tapi di sisi lain, wasyukru a'ammu minal hamdi bihasabil mahalli. Syukur lebih umum dari alhamdu
dengan mempertimbangkan tempatnya atau mahal. Karena apa? Li'annahu yakunu bil lisani wa bil qalbi wa bisairil jawarihi. Sebab syukur bisa dengan lisan, bisa dengan hati, atau dengan seluruh tubuh lainnya. Nah, sedangkan walhamdu la yakunu illa bil lisani. Alhamdu hanya terjadi dengan lisan saja. Telah perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Nah, dalam ilmu balaghah, kalimat alhamdulillah ini tadi dikatakan adalah merupakan jumlah khobariyah. Tapi jumlah khobariyah dalam lafadznya saja, tapi maknanya adalah insya'iyah. Istilahnya jumlatun khobariyatun lafdon, insya'iyatu makna. Jadi secara lafadz kalimat alhamdu ini jumlah khobariyah, tapi secara makna, secara lafadz jumlah khobariyah, tapi secara makna adalah insya'iyah. Maksudnya adalah qulu alhamdulillah, ucapkanlah oleh kalian segala puji hanya untuk Allah. Seperti itu. Ada juga yang memaknai asal kalimat alhamdu ini, ya, alhamdulillah ini adalah asalnya kalimatnya dari hamidtu hamdan lillah. Aku telah memuji dengan suatu pujian untuk Allah. Selanjutnya dicukupkan hanya dengan menyebut masdar tanpa menyebutkan kata kerjanya hamid itu tadi. Kata kerja hamid itu dibuang dan selanjutnya dimasukkan huruf alif lam atau al. Maka tersusun menjadi alhamdulillah. Nah, untuk supaya apa? Menunjukkan makna liddawam, ad-dawam, keberlangsungan selamanya. Nah, dari hal ini dapat diketahui menurut sebagian ulama yang ini bahwa ad-dawam, keberlangsungan, dan kontinuitas atau al-istimrar dari pujian itu diperoleh dari peralihan jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Itu menurut sebagian ulama asalnya alhamdulillah ini. Jadi ada yang memaknai alhamdulillah ini adalah khobariyah secara lafaz, tapi secara makna adalah insya'iyah. Qulu alhamdulillah. Ada yang memaknai bahwasanya asalnya kalimat alhamdu ini dari hamid tu, kemudian didatangkan alif lam, fi'ilnya diganti dengan jumlah ismiyah untuk menunjukkan liddawam. Kenapa pakai alhamdu bukan pakai asyukru atau al-madhu? Apa perbedaannya? Tadi antara hamdun dan syukur perbedaannya sudah. Kemudian yang ketiga adalah al-madhu. Madaha yamdahu madhan, itu juga memuji, tapi madh itu dia lebih umum. Dia lebih umum dari hamdun ini. Kalau al-madhu, madh itu memuji baik itu barang yang mati seperti emas, seperti permata, berlian dan lain sebagainya, ataupun yang barang yang hidup itu dengan madh. Lebih umum madh itu. Jadi tidak pas jika amdahullah sebenarnya. Jadi tidak tepat. Yang paling tepat adalah alhamdulillah. Nah, jadi itulah makna dari alhamdulillah. Maka kita sangat patut bersyukur kepada Allah. Kita diajari kalimat atau suatu kalimat bagaimana cara mengungkapkan bersyukur, bagaimana cara mengungkapkan terima kasih kepada zat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini memakai lillah dengan isim zat, maka mencakup seluruh nama-nama sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, seperti yang kemarin kita bahas di lafaz bismillah ini, kalimat bismillah ini. Seperti itu.
Bayangkan jika tidak diajari oleh Allah, maka kalimat yang keluar, contoh terima kasih, itu tidak sepadan dengan bobot kalimat yang Allah ajarkan kepada kita, yakni berupa kalimat alhamdulillah. Kemudian lillah alhamdulillahi rabbil alamina. Rabbil alamina tafsiri malik jami'il khalqi. Allah itu zat yang memiliki semua makhluk. Ya, karena alam di sini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Rabb di sini, makna Rabb itu menurut ulama ada yang mengatakan sekitar maknanya 16 atau 17 sekitar itu. Dalam syair dikatakan qaribun muhitun malikun wa mudabbirun murabbin gathirul khairi wal muli lin ni'am. Khaliqunal ma'budu jabiru kasrina wa muslihuna was sahibu thabitul qudam wa jami'una was sayyidu fahadhihi ma'anin atat lirabbi fad'u liman nazam. Bisa bermakna penguasa, pemilik, yang disembah, yang mengatur, yang mengurus dan sebagainya. Tapi guru saya memaknai Rabb di sini zat kang gula wentah, yang memperhatikan, memperbaiki, mengurusi, merawat dan seterusnya, dari asal makna tarbiyah. Tarbiyah itu gula wentah. Nah, seperti itu. Jadi Allah adalah zat yang memperhatikan, mengurusi, merawat, memperbaiki semua alam semesta ini. Alam di sini, kata al-alamin itu merupakan mulhaq jamak mudzakkar salim dari lafadz alam tadi, kemudian ditambahkan ya dan nun. Ya berarti kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, baik berupa jauhar maupun a'rad, karena segala sesuatu selain Allah itu pasti berupa jauhar dan a'rad. Jauhar itu apa? Jauhar itu substansi, yaitu sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Ma tahayyaza binafsih kalau dalam ilmu mantik gitu. Contohnya, jika di hadapan kita itu adalah sebuah kertas umpama, maka coba perhatikan, kertas itu merupakan sesuatu yang bertempat, dan kebertempatannya tidak bergantung pada bertempatnya sesuatu yang lain. Maksudnya bagaimana? Keberadaan kertas itu tidak bergantung pada keberadaan dinding. Tanda kutip ya, tidak bergantung pada keberadaan dinding, keberadaan meja seumpama ketika di dinding ditempel, atau ketika ditaruh di atas meja, ditaruh di atas kursi, lantai dan lain sebagainya. Ada dinding atau tidak ada dinding, ada meja atau lantai atau tidak ada, maka kertas itu masih tetap eksis keberadaannya, eksistensinya, tanpa bergantung pada sesuatu yang lain. Nah, coba jika kertas itu di atas meja misalnya, lalu mejanya Anda ambil, apakah wujud kertas itu lenyap seiring dengan hilang atau pindahnya meja? Tentu tidak. Ia hanya berpindah pada tempat lain sebab jatuh misalnya. Nah, bahwa kertas itu menempati ruang pada sesuatu yang lain memang iya, tapi yang jelas kertas itu sebagai kertas tidak bergantung pada sesuatu yang ia tempati, seperti tadi, ia hanya pindah tempat saja. Nah, sedangkan arad itu adalah aksiden, itu sesuatu yang bertempat dengan bertempatnya sesuatu yang lain. Artinya keberadaannya itu membutuhkan sesuatu yang lain. Ma tahayyaza bi tahayyuzi ghairi. Contohnya dari kertas itu, coba, kertas itu kan memiliki sesuatu yang dia itu baru bisa dikatakan ada
seiring dengan adanya kertas, yaitu warna yang menempel pada kertas, yaitu putih misalnya atau merah dan lain sebagainya. Bisa tidak warna putih itu memisahkan diri dari kertas dan berdiri sendiri secara mandiri tanpa bergantung pada sesuatu yang lain, kertas misalnya, atau warna cat tidak bergantung pada dinding, tidak bergantung pada catnya, maksudnya adalah warnanya berpisah, itu tidak mungkin. Nah, bisa tidak Anda melihat makhluk berupa warna putih misalnya, warna hitam, tapi ia tidak melekat dalam barang atau makhluk apapun sehingga ia bergantung pada sesuatu yang lain. Begitu pula rasa manis, rasa pahit, rasa asin di garam dan lain sebagainya. Alhasil semua selain Allah itu terdiri dari jauhar dan arad. Nah, beda dengan Allah. Allah tidak berupa jauhar dan tidak berupa arad. Kira-kira itulah makna dari Rabbil Alamina. Dikatakan tadi maknanya adalah zat kang gula wentas kabehane alam. Sehingga seharusnya ini merefleksikan kepada kita bahwasanya Allah sudah mengatur alam ini. Allah sudah mengatur bumi ini sebagaimana rupa. Allah sudah merawat alam ini. Allah sudah menjaga, memperhatikan. Termasuk dalam alam ini adalah kita sendiri, ya. Saya dan semuanya yang mendengarkan ini termasuk bagian dari alam, dan otomatis Allah telah memperhatikan kita. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang mentarbiyah kita. Allah memperhatikan kita, Allah merawat kita dan seterusnya. Maka perasaan gelisah, perasaan cemas baik yang kita alami atau masa depan yang belum jelas belum terlihat, setidaknya ketika kita merasakan hal itu kita ingat kembali bahwasanya ada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahwa Allah sudah merawat, sudah menjaga, sudah memperhatikan kita semua, seluruh alam semesta ini. Maka tidak perlu ada kecemasan yang berlebih, tidak perlu ada kegelisahan yang berlebih. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa cemas memang dan rasa gelisah memang wajar dari nafsu, tetapi setidaknya ketika kita merasakan hal tersebut, sesuatu yang negatif, kita ingat kembali dengan Allah bahwasanya kita sudah diatur oleh Allah, kita sudah dirawat oleh Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Maka tidak usah ragu, tidak usah gusar, tidak usah cemas dan lain sebagainya. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memperhatikan kita. Nah, itulah kira-kira makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga ketika kita dipuji oleh teman, ketika dipuji oleh guru dan lain sebagainya, kita tidak merasa jumawa, karena semuanya adalah milik dan khusus untuk Allah. Semuanya kembali dari Allah dan untuk Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan secara singkat uraiannya. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Al-afu minkum, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.